Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam kajian rutin, dan hendaklah kita jadikan setiap pertemuan di majelis ta'lim itu bukan sebagai acara rutinitas belaka. Jangan dijadikan pertemuan majelis ta'lim itu pertemuan ritualisme belaka. Ya. Dan jangan dijadikan pertemuan di majelis ta'lim itu sebagai pertemuan rutinitas. Oh, malam ini ngaji, malam ini ngaji, malam ini ngaji. Bukan sekedar itu. Ada sesuatu yang besar yang ada di majelis ini. Ada sesuatu yang sangat amat agung ada di dalam majelis ini. Apa sesuatu yang sangat amat agung itu? Sehingga tadi sudah saya sampaikan, jangan dijadikan majelis taklim itu acara rutinitas, acara ritual saja. Namun kita datang ke tempat ini untuk mencari kebutuhan yang besar. Sesuatu yang sangat amat agung, yaitu perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam wariskan. Ya, ada sesuatu yang diwariskan oleh Nabi. Warisan Nabi ada di dalam majelis ini. Ya. Fadhail, keutamaan ada di dalam majelis ini. Sehingga karena saking besarnya, saking agungnya, saking mulianya sesuatu yang ada di dalam majelis ini, yakni al-ilm. Ilmu itu sesuatu yang sangat agung dalam Islam. Itu pondasi dasar yang paling dasar dalam agama. Ya. Seperti kalau ada dosa besar yang paling besar. Kalau sabar itu ahamul muhimmat. Ya, maka ilmu perkara besar
yang paling besar, pondasi agama yang paling dasar itu ilmu. Maratibul Islam ats-tsalatsah. Tingkatan Islam yang ada 3 tingkatan itu tidak akan benar kita lakukan, tidak akan benar kita jalankan illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Bisa enggak kita jalankan rukun Islam dengan benar tanpa ilmu? Saged, Pak? Bisa kita jalankan rukun Islam dengan benar tanpa ilmu? Enggak bisa. Bisakah kita menjalankan rukun iman, mencukupi tuntutan-tuntutan rukun iman yang 6 tanpa ilmu? Enggak bisa. Bisakah kita mencapai tingkatan yang ketiga, al-ihsan, mencapai tingkat muraqabah tanpa ilmu? Coba kita tunjukkan apa yang bisa kita lakukan dengan baik dan benar hasilnya tanpa ilmu. Dan kita mari saksikan sekian banyak kaum muslimin yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mereka mengakui Allah, namun mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya la ilaha illallah. Ya, mereka datang ke tempat-tempat dukun, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, dan bermacam-macam, ribuan macam perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Sementara lisan kita meyakini la ilaha illallah terucap, dan itu kalimat yang paling dicintai. Namun perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang merusak kalimat la ilaha illallah juga dikonsumsi. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Karena ilmu belum sampai kepada mereka tentang apa itu tauhid, penjelasan tauhid. Sama dengan kita dulu sebelum kenal tauhid, apa yang kita lakukan, Pak? Sebelum kita mengenal tauhid, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita berakidah? Begitu juga kaum muslimin sangat mencintai Rasulullah SAW, sangat mencintai beliau, dan meyakini Nabi itu terbaik, contoh terbaik, teladan terbaik, cara ibadah yang dicontohkan Nabi contoh terbaik. Tapi waktu ibadah menyelisihi Nabi. Kenapa terjadi? Karena ilmu belum masuk kepada mereka. Terjadi apa enggak ini? Dalam Nabi dipuji, Nabi disanjung, Nabi dikagumi, dan menyatakan kami pengikut Nabi, tapi amalnya menyelisihi Nabi. Kenapa? Ilmu belum masuk kepada mereka. Ayo ikhwah, jangan tinggalkan majelis ilmu ini. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu. Ya. Ini sesuatu yang sangat agung. Dengan ilmu inilah Nabi diutus. Dengan ilmu inilah Nabi berdakwah. Dengan ilmulah ini Nabi berjihad. Dengan ilmu Nabi mengeluarkan umat dari kegelapan menuju cahaya. Dengan ilmu kita keluar dari kejahilan menuju cahaya. Dengan ilmu kita dan memahami Islam. Dengan ilmu kita mengenal akidah. Coba, tanpa ilmu bagaimana kita berislam? Banyak orang mengatakan saya pengikut Nabi, tapi lihat perbuatannya. Membenci sunnah Nabi. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Mengatakan saya pengikut Nabi, tapi benci dengan sunnah. Jenggot dikata-katain. Jadi aku ya bosen bahas masalah jenggot ini, Pak. Cuma harus diterangkan lagi. Bagaimana Anda membenci jenggot sementara itu Nabi menjalankan, dijaga oleh Nabi dengan penjagaan yang sangat kuat. Dari Nabi ke Nabi, itu sunnah fitrah yang tidak pernah tertinggal. Dari Nabi ke Nabi, dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Sekarang kita mengatakan pengikut Nabi membenci sunnah Nabi. Benar enggak ini perbuatan demikian? Kalau kita dijelaskan 10 fitrah itu meliputi apa saja, Pak? Bisa sebutkan?
Hafal? 10 fitrah, apa saja? Nah, ini sing gak ada ini. Apa namanya, Mbak? Yes. Nah, ini Masya Allah mengatakan saya pengikut Nabi, saya pengikut Muhammad, tapi perbuatannya nyelisih Nabi. Gak nyambung toh, Pak? Gak nyambung. Dan ini pengakuan kadzab, penipuan. Coba sekarang gini, kalau Bapak masuk masjid berniat untuk sholat jamaah, berniat untuk sholat, berada di sop paling depan, di belakang imam pas. Begitu imam rukuk, Anda nggak rukuk. Begitu imam itidal, Anda baru rukuk. Saya bertanya, apakah Anda disebut makmum? Dalam? Apakah orang seperti ini disebut makmum? Kenapa? Tak mengikuti imam. Apakah kita disebut mengikuti Nabi, pengikut Nabi, makmum kepada Nabi ketika perbuatan kita menyelisih dengan Nabi? Dikatakan pengikut? Saged dipun pahami nih. Ya. Maka jangan pernah tinggalkan ilmu. Itu dari ilmu, semuanya dari ilmu. Semuanya dari ilmu. Ya. Apakah kita sudah bisa mencintai apa yang dianjurkan oleh Nabi? Mencintai apa yang dianjurkan oleh Nabi? Nah, kalau kemudian kita menyatakan, mengatakan cinta kepada Nabi itu dilarang apa enggak? Dalam? Enggak dilarang. Boleh, silakan. Bahkan dianjurkan mengatakan cinta kepada Nabi. Persoalannya adalah apa bukti kalau kita mencintai Nabi? Ayo. Kalau Aremania jelas nampak mereka mencintai Arema. Bonek? Sampean kalah sama bonek, Pak. Bonek aja punya cita-cita besar sekali. Satu nyali. Wah, ini Masya Allah, apa lemen? Satu nyali wani. Sampean apa semboyannya mengikuti Nabi? Nggak ono. Apa semboyan jenengan? Kok kita malah anti dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah ini? Ada apa? Di mana-mana itu, Pak, khutbah cuma dikata-katain. Oh, itu orang-orang berjenggot. Ya Allah, nggak ngerti wong iki. Gimana ndak mengata-ngatai amalan yang dijaga oleh setiap nabi? Malu mestinya jenengan mengatakan demikian. Itu malu. Anda mengata-ngatakan sebuah amal yang dijaga oleh para nabi. Dijaga para nabi, Pak. Karena ini sunnah fitrah. Jadi sunnah fitrah dari para kenabian, itu dari nabi ke nabi selalu diamalkan, dijaga dengan penjagaan yang sangat kuat. Dan tidak ditinggalkan sunnah-sunnah ini. Lalu kita kata-katain, la haula wala quwata illa billah. Tahu posisi kita ketika kita mengata-ngatain begitu? Tahu posisi kita di mana kira-kira, Pak? Kemuliaan atau kehinaan? Tahu posisi kita di mana kira-kira? Kita tercela, terusir dari majelisnya Rasulullah SAW, terusir dari rombongan Rasulullah SAW. Pengikut itu nggak layak mengatakan pengikut, kemudian ngata-ngatain, dicemooh, cibiran. Itu termasuk celana cingkrang itu, katut itu ya. Dikata-katain di mana-mana. Sunnah itu banyak. Dalilnya sunnah itu banyak. Tapi orang yang dilakon yang banyak-banyak itu, ayo coba tak tagih itu. Tolong diperhatikan ya. Satu ketaatan ditinggalkan, itu nyeret ketaatan yang lain akan ditinggalkan. Tolong diingat-ingat nih. Satu ketaatan ditinggalkan, maka itu akan menyeret ketaatan yang lain pun akan ditinggalkan. Sama dengan satu maksiat kita lakukan, maka satu maksiat itu membawa maksiat
yang lain akan kita lakukan. Nggak bisa Pak, satu maksiat berdiri sendiri itu nggak bisa. Pasti nyeret kepada kemaksiatan yang lain, pasti sudah, pasti. Coba kita main voli, mubah kan? Boleh nggak? Main voli boleh nggak? Boleh Pak, ojo haram, jangan. Boleh main voli. Ketika kita lupa waktu, bablasan sampai maghrib, kebablasan sampai maghrib, dengar adzan, dengar, menirukan, enggak, selesai sampai di situ. Enggak jenengan, kita tinggalkan qobliyah, kita tinggalkan shaf pertama, kita tinggalkan jamaah. Satu perbuatan dosa menyeret kepada dosa yang lain, itu pasti sudah. Nggak pakai enggak. Ya, dan itu kalau sudah terbiasa menjadi suatu kebiasaan. Makanya jangan dijadikan pertemuan kajian itu acara rutinitas, dan jangan dijadikan itu hanya ritualisme. Ada sesuatu yang sangat besar yang ada di dalam majelis ini. Apa itu? Al-ilmu warathatul anbiya. Ilmu itu warisan para nabi. Maka Nabi mengatakan, faman akhadhaha, barang siapa yang mengambil warisan tersebut, akhadha wafir, dia telah mengambil sesuatu yang sangat banyak. Sehingga itulah yang Nabi kemudian mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi yang menjadikan jalan menuju surga itu mudah kita dapat dengan apa? Ilmu. Itu nanti ada pembahasan tersendiri ya. Apa korelasinya, apa dasarnya mencari ilmu kok memudahkan jalan menuju surga? Apa dasarnya? Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi itu pesan kami untuk diri sendiri, untuk saya sendiri, untuk antum ya. Jangan pernah tinggalkan majelis ilmu kalau benar-benar nggak ada udzur syar'i. Ya, itu pertama. Yang kedua, berusaha untuk menempatkan ilmu ini di tempat yang sebenarnya. Artinya apa? Muliakan ilmu itu dengan pemuliaan yang luar biasa. Tanda-tandanya apa? Kalau orang sudah memuliakan ilmu itu tanda-tandanya bersedih hati ketika kehilangannya. Nah, pertanyaannya pada kita, kalau kita kehilangan ilmu itu sedih nggak? Satu misal nih, hari ini nggak ngaji, sempet nggak nanya ke teman-teman yang ngaji, kemarin antum punya catatan nggak ngaji kemarin? Kenapa? Saya nggak ngaji kemarin. Ada yang pernah begitu nggak? Dalam? Oh nggak pernah. Jadi hilang nggak masalah ya? Hilang nggak masalah. Yeah. Kan nggak masalah tuh hilang. Jadi kehilangan ilmu bukan sesuatu yang penting. Seperti kehilangan sandal jepit sisian kate pedot sisan. Sedih kehilangan itu? Sandal jepit sisian kate pedot sisan. Hilang, sedih Pak? Enggak, kenapa? Kenapa? Mungkin seperti itu ilmu ini bagi kita, sehingga kita nggak berusaha untuk menjaganya. Kehilangan ilmu berkali-kali hilang, nggak dapat apa-apa, itu pun nggak merasa bersedih. Maka satu saat ilmu benar-benar akan dicabut oleh Allah dari hati kita, benar-benar akan dicabut oleh Allah Ta'ala. Ketika ilmu itu tidak dijaga, dicabut oleh Allah. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan ini diselamatkan oleh Allah dari hal ini dijaga, dimuliakan.
Ya, sehingga Allah menjaga hati kita, menjaga anak-anak kita nanti menjadi pecinta-pecinta. Makanya kalau kita anak-anak kita nggak mencintai ilmu, coba istighfar, kita istighfar. Anak kita kok males murojaah, kita yang harus istighfar. Kenapa? Mungkin itu dari sifat kita. Sifat kita. Ngapunten Mbak ya. Setelah kami diagnosa kenakalan anak-anak di sekolah kami dengan berbagai macam kenakalan. Ono sing belajar niku gak teman belas mboten nyantol, Pak. Sini nak. Kamu tenang, lihat teman-temanmu belajar, kamu main. Sampai sumpek ustadznya itu. Akhirnya ini gimana penangannya? Coba kita ngobrol, sharing, diskusi anak-anak, dipancing mana anak. Nah, namanya diagnosa, kita deteksi penyakitnya apa kira-kira. Terus ada yang hiper, yang luar biasa, ada yang selalu makan kurban. Nah, selalu makan kurban. Jadi kalau hari itu nggak menyakiti anak itu, dia nggak, apa jenenge, nggak afdol. Gimana? Pokoknya hari itu harus ada anak yang nangis itu hari. Dengan berbagai macam. Ada pula yang bikin heboh. Jadi ahlinya niku napa? Bikin heboh gitu. Ahlinya itu begitu. Kalau nggak heboh nggak tenang dia. Setelah kita cek, kita periksa, kita kaji, kita perdalam, kita pelajari kasus-kasusnya, 99% dari orang tua. Allah, 99% dari orang tua. Makanya yuk kita kita pelajari ya. Makanya saya sendiri belajar Pak di rumah sama anak-anak. Itu kalau anak-anak kok males, bulet, kita istighfar. Para ulama mengatakan istighfar itu bagian dari dosamu katanya. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya oleh seorang ketika beliau itu semakin meningkatkan ketaatannya. Sholat sunnahnya dipertambah. Kebaikan-kebaikan beliau ditanya oleh salah satu santrinya, mengatakan, "Ya Imam, saya lihat Anda selalu meningkatkan semua ketaatan Anda. Apa sebenarnya yang diharapkan? Apa sebenarnya yang Anda inginkan dari peningkatan kebaikan?" Apa katanya? "Aku ingin dengan ketaatan-ketaatanku ini anak-anakku diberi kebaikan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Ta'ala." Masya Allah. Jadi dengan ketaatanku ini aku ingin apa? Anak-anakku diberikan kebaikan-kebaikan yang sebanyak-banyaknya oleh Allah Ta'ala. Nah ini bapak-bapak, mari kita renungkan sejenak. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Menindaklanjuti pembahasan khut aqidatak tentang as-sunnah. Yang sekarang kita membahas manzilatus sunnah, kedudukan sunnah di dalam syariat Islam. Kaum muslimin itu bersepakat, umat Islam bersepakat bahwa apa saja yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya apa saja yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minal qaul, baik berupa ucapan, ya baik berupa ucapan, wal fi'l maupun perbuatan, wa takrir atau berupa persetujuan. Ya, apa saja yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan maupun apa? Perbuatan dan apa tadi? Persetujuan atau pengakuan. Jadi persetujuan itu begini, Pak. Sahabat mengamalkan, ya, kemudian disepakati oleh Nabi. Jelas ya. Jadi yang menjadi tolak ukurnya bukan perbuatan sahabatnya ini, tetapi apa?
persetujuan, karena tidak semua perbuatan sahabat disepakati oleh Nabi. Catatan, tidak semua perbuatan sahabat disepakati oleh Nabi. Seperti 3 orang yang melakukan amal-amal soleh yang melebihi batas. 1, ngamalin apa? Puasa tiap hari puasa. Yang satunya ngapain? Sholat malam, ndak tidur Pak, Masya Allah, dari mulai isya sampai subuh. Luar biasa. Ini bersahabat kebablasan semangatnya. Saya dan antum kebablasan. Iya bener ini ya. Sahabat-sahabat kebablasan sampai nggak tidur. Yang satunya lagi ngapain? Menjauhi istrinya. Bahkan ada sebagian yang sudah apa? Bertekad, berazam untuk tidak nikah. Bahkan ada yang berpendapat akan kebiri gitu. Itu semua dilakukan dengan tujuan apa? Buruk apa tuh dengan tujuan yang baik? Dengan tujuan yang baik, tujuan yang sangat mulia, ingin mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ingin menghabiskan usianya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, disepakati Nabi apa enggak? Nah, makanya enggak cukup dengan niat. Jelas ini ya. Nah, jadi apa saja yang datang dari Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan beliau yang sampai kepada kita, berupa ilmu itu, kisah-kisah, hadis-hadis, ya, baik dengan jalan mutawatir, au ahad. Ya, mutawatir atau ahad. Ahad itu satu riwayat saja. Nanti ada definisi, dikatakan hadis itu mutawatir itu bagaimana, dikatakan hadis ahad itu bagaimana. Ya. Jadi baik itu dengan jalan mutawatir atau dengan jalan hadis ahad, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi sanad hadisnya apa? Sahih. Baik itu mutawatir maupun ahad. Derajat hadisnya sahih, derajat riwayatnya sahih. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk menerimanya dan mengamalkannya. Ini ulama sunnah mufakat yang demikian itu. Ya, ulama sunnah mufakat yang demikian. Enggak ada khilaf di antara mereka. Ya. Maka as-sunnah yang qat'i, sunnah yang qat'i, yang sudah kuat, yang sudah ditetapkan itu sebagai hujjah. Ya, sunnah yang qat'i, yang sanadnya kuat ini, itu adalah sebagai apa? Hujjah. Ya, sunnah yang qat'i itu sebagai hujjah bila sanadnya sahih. Bila sanadnya sahih. Kenapa demikian? Sebab li'anna as-sunnah, karena sesungguhnya sunnah ini ya, lil usul, sebagai sumber. Sebagai apa? Sumber pembentukan hukum Islam. Karena sunnah yang sahih itu sebagai sumber hukum, pembentukan hukum di dalam Islam.
Ya. Yang oleh para ulama menjadikan rujukan. Para ulama menjadikan apa? Rujukan. Rujukan itu apa, Pak? Dalam sebagai apa? Jadi rekomendasi, jadi referensinya dirujukkan di sandar penyandaran atau penisbatan. Itu jadikan rujukan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Itu sunnah yang sahih. Jadi para ulama menjadikan ini sebagai apa? Rujukan di dalam hukum Islam. Itu sunnah yang sahih dijadikan sarana untuk menentukan hukum tersebut. Oleh karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan untuk berhukum dengan sunnah. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang Allah perintahkan untuk berhukum dengan sunnah. Jadi sunnah dijadikan sandaran hukum, dijadikan penentu, dijadikan pemutus, dijadikan pembatas. Ini dilaksanakan atau tidak, ini dikerjakan atau ditinggalkan. Banyak Al-Quran menganjurkan kita untuk berhukum dengan sunnah ini. Sehingga sunnah tidak boleh dipandang sebelah mata. Ya, wong sunnah saja kok, itu sering kita dengarkan, nggih. Wong sunnah aja kok dibahas. Wong sunnah aja kok. Sunnah kan banyak. Seringkali nggak dalil ini loh, Pak. Allah. Sunnah itu gak situ tok, sunnah liyane loh, ono liyane. Mosok sunnah situ tok dibahas. Orang seperti ini demi Allah, orang seperti ini demi Allah akan meremehkan semua sunnah. Akan meremehkan semua sunnah, sehingga orang seperti ini nggak mungkin menghidupkan sunnah di rumahnya, nggak mungkin menghidupkan sunnah di rumahnya, dan nggak mungkin mengajarkan sunnah-sunnah kepada anak dan keluarganya. Kenapa? Dia sendiri menganggap remeh. Coba kalau kita nggak membiasakan wudhu ketika akan tidur, mengajarkan wudhu untuk anak-anak menjelang tidur, Pak. Kalau kita sendiri, wong sunnah aja kok, nggak usah. Sunnah itu kalau diamalkan mendapat pahala, kalau ditinggalkan. Ini berarti belum paham tentang sunnah. Sunnah itu nanti ada sunnah fikih, ada sunnah fitrah, ada sunnah yang dikatakan wajib. Coba Nabi menyebutkan kata khitan itu dengan kalimat wajib atau dengan kalimat sunnah? Dalam sunnah. Sampean sunat enggak? Wong sunnah loh, Pak. Nabi menyebutkan digolongkan itu dalam 5 hal itu kan. Ada yang 10 sunnah fitrah disebutkan, ada yang 5. Yang 5 itu diantara khitan, potong kumis, merawat. Jadi jenggot itu banyak katutnya. Gitu. Khitan itu masuk. Itu dalam 1 derajat hadis. 1 derajat hadis dikumpulkan di sana. Makanya orang yang meremehkan sunnah, dia tidak akan mengajarkan sunnah kepada anaknya. Dan orang yang meremehkan sunnah berpotensi besar untuk memadamkan sunnah. Pun, ngapunten. Sekarang kalau 1 sunnah tidak kita amalkan dan kita tidak ajarkan ke anak kita, berarti dalam rumah tangga nanti ada 1 sunnah yang sudah mati. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Nanti kita kepingin sunnah ini matinya berapa? Berapa sunnah yang ingin kita padamkan? Kita ingin berapa sunnah yang harus kita padamkan? Sehingga nanti kita tidak lagi mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Disebabkan karena meremehkan sunnah ini. Jadi yang memadamkan sunnah siapa? Dalam lu ngunung kono ana wong kafir ngilokno sunnah sampean ngamuk-ngamuk, ternyata kita sendiri
mendukung program mereka untuk meninggalkan sunnah. Ya Allah. Pun ya, Isya ya ini ya. Oke, kita adzan dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah kita sedikit kupas bahwa kedudukan sunnah di dalam Islam itu dijadikan sebagai sumber pembentukan hukum dan dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan suatu hukum. Dan kedudukan sunnah di dalam Islam sebagai apa? Penjelas, sebagai perinci keterangan-keterangan global yang ada di dalam Al-Quran. Ya, sebagai tibian. Tibian itu penjelas yang mengupas persoalan-persoalan global yang ada di dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana di sini? Jadi kedudukan ini nggak main-main, Pak, sunnah ini. Ya. Sunnah dijadikan sebagai penjelas, perinci persoalan-persoalan global itu, Masya Allah, ini luar biasa. Contoh, Al-Quran menjelaskan perintah. Al-Quran memerintahkan kita untuk beriman. Al-Quran memerintahkan kita untuk beriman. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertakwa. Penjelasan takwa dan penjelasan iman tidak dijelaskan rinciannya di dalam Al-Quran. Yang jelaskan siapa? Sunnah. Apa sih iman itu? Definisi iman, orang bisa dikatakan iman. Kalau iman di dalam Quran secara global dikatakan sebagai bentuk hukum mutlak di sana tanpa melibatkan sunnah, maka cukup orang iman itu hanya dikatakan percaya, selesai sudah. Ya, karena mana iman itu apa? Percaya, mempercayai sesuatu, meyakini sesuatu. Dan meyakini sesuatu itu kalau dalam bahasa global cukup yakin aja, percaya, selesai. Nah sekarang orang dikatakan iblis itu percaya nggak dengan Allah? Iblis percaya nggak dengan Allah? Percaya. Apa iblis disebut mukmin? Loh kenapa? Dia percaya loh, dia yakin loh. Bahkan doanya lebih bagus daripada kita. Kenapa? Karena iblis itu berdoanya langsung kepada Allah. Sementara manusia kadang-kadang mampir dulu ke orang. Iya kan? Melalui wasi. Iblis enggak langsung kepada Allah Ta'ala. Ketika minta dipanjangkan umur, langsung disebut apa? Rabbi. Wahai Rabbku, panjangkan umurku. Kenapa? Iblis sadar, iblis paham, iblis tahu urusan umur, urusannya. Makanya dia enggak mampir ke malaikat mau dulu, enggak. Manusia mampir dulu, kenapa enggak pede? Kita kan enggak soleh, masa langsung kepada Allah. Lah iblis soleh enggak? Halo? Nek kira awak dhewe ambek iblis napi sinten, Mbak? Loh iblis aja pede loh gitu minta kepada Allah. Makilah kita kalah pintar dengan iblis. Kita kalau enggak melalui orang itu enggak mantep doa itu. Kalau enggak pakai wasilah itu enggak mantep di dalam doa. Ya. Bukan dilarang mutlak wasilah, tidak. Cuma ada beberapa hal yang perlu dibenahi cara berwasilah itu. Nah, makanya iman dijelaskan oleh sunnah.
Apa itu iman, definisi iman, sehingga iman kita nanti bisa diterima oleh Allah itu ketika menjelaskan dengan sunnah. Allah perintahkan kita sholat. Sholat apa? Berapa waktu? Itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Penjelasannya di mana? Di sunnah. Ada penyebutan isya, subuh, dhuhr di mana? Nggak ada di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu menjelaskan secara global, dijelaskan dan dirinci oleh sunnah. Kalau kita nggak pakai sunnah, kita nggak bisa sholat, Pak. Cara ruku gimana? Ada penjelasan dalam Al-Quran cara ruku. Gimana cara ruku dalam Al-Quran? Jengking, dodok, jengongok, jungkel, delosor, apa biye? Dijelaskan dalam Al-Quran? Tidak ada satupun ayat menjelaskan cara ruku. Dijelaskan di mana? Di sunnah. Doanya gimana? Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Dijelaskan di dalam sunnah. Berpuasa juga demikian. Zakat juga demikian. Jenazah juga demikian. Ya, muamalah dalam jual beli itu dijelaskan global dalam Al-Quran, dirinci di dalam sunnah. Maka posisi sunnah, kedudukan sunnah itu nggak bisa diremehkan. Itu penjelas perkara-perkara secara global yang ada di dalam. Nah, sekarang mari kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhukum dengan sunnah. Pertama kita lihat surat Al-Hujurat. Pertama kita buka surat Al-Hujurat. Ini dalil-dalil dalam Al-Quran yang memerintahkan menjadikan sunnah sebagai hukum. Ya, surat 49 ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, la tuqaddimu baina yadayillah. Allah melarang seorang yang beriman. Ya, di dalam Al-Quran ini surat Al-Hujurat ini, Pak, suratnya pendek, tapi ada 5 pesan secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ada 5 perintah, panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. 5 kasus, 5 hal dipanggil oleh Allah. Berarti menunjukkan perkaranya sangat penting. Nah, penjelasan singkat, apa yang dimaksud jangan mendahului Allah dan Rasul? Janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Itu pengertiannya bagaimana? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang dimaksud la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli, ya, janganlah engkau mendahului Allah dan Rasul, itu pengertiannya adalah la takhtalifu alal kitab was sunnah. La takhtalifu alal kitab was sunnah. Janganlah kamu menyelisihi Al-Quran dan jangan menyelisihi sunnah. No. Jangan menyelisihi Al-Quran dan jangan menyelisihi sunnah. Berarti hidupnya orang mukmin harus sejalan dengan Al-Quran dan sunnah. Sejalan, tidak boleh menyelisihi. Ya. Jadi ketika kita menjalankan perintah, itu perintah dalam Al-Quran dan sunnah. Jangan sampai yang diperintah kita tinggalkan, yang tidak diperintahkan justru malah kita. Nah, ini namanya menyelisihi namanya.
Ya, yang menyelisih demikian itu. Yang diperintahkan tidak dijalankan, yang enggak diperintahkan justru malah dijalankan. Ini namanya menyelisih. Nah, adapun bentuk mendahului dalam ayat ini itu sangat banyak, Pak. Mendahului Allah dan Rasul itu bentuknya sangat banyak sekali. Apa diantaranya? Pertama, lancang di dalam berpendapat. Lancang di dalam berpendapat terhadap permasalahan agama. Ini bentuk apa tadi? Bentuk apa? Mendahului Allah dan Rasulnya itu maksudnya apa? Lancang berpendapat terhadap permasalahan agama tanpa melihat bagaimana hukum Islam terhadap masalah tersebut. Tanpa melihat bagaimana hukum Islam terhadap masalah tersebut. Orang tersebut tidak melihat. Orang tersebut tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjelaskan hukum masalah ini. Jadi kalau ada satu masalah, itu kita jangan sekali, kita kaji dulu tafsirnya bagaimana, sunnahnya bagaimana masalah tersebut. Jangan menurut saya, sebelum dia mengkaji, dia sudah mengatakan apa? Nah, ngerti ya? Ini yang dikatakan lancang di dalam berpendapat dalam agama. Oh itu banyak Pak kayak gitu itu. Menurut saya, lu sampe niki sopo? Menurut saya ya Allah. Menurut saya, tanpa mengkaji dulu bagaimana Allah dan Rasulnya menjelaskan masalah tersebut. Nah, langsung dia berpendapat bahwa hukum permasalahan tersebut menurut siapa? Menurut siapa? Menurut dirinya. Ini contoh pertama. Lancang di dalam berpendapat. Yang kedua, bentuk mendahului Allah dan Rasulnya adalah mendahulukan dirinya atau orang lain di atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mendahulukan dirinya dan orang lain di atas Allah Subhanahu wa ta'ala dan di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat sebuah nasihat dari imam besar, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana pendapat beliau menjelaskan masalah ini, tentang penyimpangan ini. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna, seluruh kaum muslimin telah sepakat. Ya, seluruh kaum muslimin telah sepakat. Ala anna man astabanat, bahwasanya barang siapa astabanat yang sudah jelas lahu baginya, barang siapa yang telah jelas baginya sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesuatu itu merupakan sunnah Nabi SAW. Artinya jelas apa? Dalilnya jelas, sumbernya jelas, referensinya jelas, bahwa sesuatu itu dari Nabi. Kalau orang sudah jelas demikian, lam yakun lahu an yada'aha. Ya. Jadi bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, ya, maka lam yakun lahu an yada'aha,
tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut. Ya. Maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut. Liqauli ahadin minan nas. Liqauli ahadin minan nas, disebabkan karena satu perkataan seseorang. Satu perkataan seorang. Nah, ngerti maksudnya nih? Jadi ada sunnah yang sudah jelas, dalilnya jelas, referensinya jelas, kedudukan hadisnya juga sudah jelas. Dia tidak boleh meninggalkan sunnah gara-gara apa? Ada satu orang berpendapat bahwa ini boleh Sambung jelas nih? Kenapa? Coba, Nabi menganjurkan sementara orang berpendapat disuruh meninggalkan. Satu orang bicara demikian, maka dia wajib ditinggalkan orang seperti ini. Paham? Coba, kenapa kok demikian, Mbak? Nabi menganjurkan, orang mengatakan meninggalkan. Lalu kita taati orang tersebut. Maka kita telah mentaati manusia dan meninggalkan siapa? La haula wala quwata illa billah. Pendapat orang kita ikuti, meninggalkan sunnah, dan sunnah Nabi kita tinggalkan. Berarti yang dikalahkan siapa? Yang dikalahkan siapa? Sunnah Nabi. Yang diikuti pendapatnya siapa? Manusia. Ini yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul. Ya Allah. Jadi akhirnya kita pengikut siapa? Pengikut Nabi itu mengikut manusia tadi. Pengikut manusia. Kenapa? Karena kita lebih memilih dia meninggalkan daripada mengikuti sunnah. Itu nasihat Imam Asy-Syafi'i, Masya Allah. Kemudian yang kedua, beliau juga mengatakan, kata Imam Syafi'i, nasihatnya beliau apa? Idza sahhal hadis, idza sahhal hadis fahuwa madhhabi. Ini perkataan beliau, nasihat beliau. Jika telah sah suatu hadis, jadi kalau ada hadis itu sahih, sah hadis itu, artinya sahih, fahuwa madhabi, maka itulah madhabku. Kata siapa? Imam Syafi'i. Jadi kalau hadis itu sah, hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Berarti madhabnya Imam Syafi'i apa? Madhabnya Imam Syafi'i apa? Hadis yang sahih. Nah itu. Kemudian pernyataan beliau yang ketiga, ini nasihat-nasihat penting bagi kita, Pak. Ya Allah, ini kelasnya Imam Syafi'i loh ya. Ini kelasnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Idza sahhal hadis khilafa qauli. Idza sahhal hadis khilafa qauli. Jika telah sah suatu hadis, yang dimaksud sah tadi kenapa, Pak? Sahih, kedudukannya kuat, referensinya jelas, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hadis itu kedudukan seperti itu, kok menyelisihi pendapatku, menyelisihi perkataanku, kok berbeda gitu loh. Pendapatku dengan hadis yang sahih kok berbeda. Apa kata beliau? Fa'malu bil hadis, maka amalkanlah oleh kalian hadis tersebut. Ya, amalkanlah hadis tersebut. Watruku qauli, tinggalkan pendapatku. Ini ulama. Ini kelasnya siapa? Syafi'i. Nek Ustadz saat ini kira-kira ya. Nek nurut kula Pak nggih, hadis ini, akhirnya kita ikuti Ustadz ini. Hadisnya ditinggalkan, yang diikuti siapa? Ustadz. Ya Allah. Nek menurut saya Pak hadis ini, menurut saya ini banyak kejebak di sini ini kita.
Astagfirullahaladzim. Itu kata Imam Syafi'i. Nasihatnya mengikuti, mendahulukan ucapan Nabi dari semua manusia. Dari semua manusia. Nabi harus didahulukan ucapannya. Jadi kalau ada pendapatku berbeda dengan hadis yang sahih, maka amalkan hadis, tinggalkan pendapatku. Pun ini pernyataan-pernyataan wasiat-wasiat dari Imam Syafi'i. Berikutnya qala Imam Malik rahimahullah taala. Bagaimana nasihat Imam Malik berkaitan dengan ayat ini? Beliau mengatakan kullu yu'khadu min qawlihi. Kullu yu'khadu min qawlihi. Setiap orang diambil perkataannya, artinya boleh diambil perkataannya, boleh diambil pendapatnya. Setiap orang boleh diambil pendapatnya, boleh diambil perkataannya. Wa yuraddu, dan ditolak. Jadi kalau itu berupa pendapat, siapapun yang berpendapat boleh diambil, boleh ditolak. Karena pendapat, Pak. Ya. Illa sahiba hadal qabr. Illa sahiba hadal qabr. Kecuali penghuni kubur ini. Sambil mengatakan demikian, beliau mengisyaratkan kepada kuburnya Nabi SAW. Ini ketika beliau berziarah ke makam Nabi. Jadi ketika beliau berziarah ke makam Nabi, lalu memberi nasihat kepada pengikut-pengikutnya, kepada santri-santrinya, ya, kepada murid-muridnya. Perkataan siapa saja boleh diambil, boleh ditolak, illa sahiba hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini. Yang dimaksud siapa? Rasul. Artinya apa? Kalau Nabi yang ngomong, maka nggak boleh lagi ditolak. Kalau pendapat orang, gimana? Boleh diterima, boleh ditolak. Kalau sudah dengar qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berhenti di sana. Tawakuf kita di situ, berhenti sudah. Tapi kalau menurut saya, Masya Allah, Nabi dibandingkan kita. Bagaimana Nabi tidak boleh dibandingkan dengan Abu Bakar? Enggak boleh dibandingkan dengan Abu Bakar. Enggak boleh dibandingkan dengan Umar. Apalagi selain mereka berdua. Dibandingkan dengan Abu Bakar, dibandingkan dengan Umar. Kalau ada pendapat Nabi berbeda dengan pendapat Abu Bakar, siapa yang berhak diikuti? Dalam itu perkataan sahabat Ibnu Abbas. Saya khawatir umat ini akan dihujani batu oleh Allah. Ketika dikatakan qala Nabi, mereka mengatakan qala Abu Bakar, qala Umar. Artinya apa nih, Pak? Disampaikan pendapat Nabi, mereka mau membawa pendapatnya. Artinya apa ini? Pengertian ini pun perkataan Nabi tidak boleh dibantah oleh perkataan siapapun, sekalipun kelasnya Abu Bakar dan Umar. Ucapan Nabi itu adalah kebenaran. Jelas nggih? Nah, sehingga disinilah kita menjaga sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Nah, nanti kita rinci, Pak, kita pelajari ya sunnah ini masuk sunnah fikih atau bukan fikih. Itu nanti ada kelasnya, ada penjelasannya. Baik. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, insyaallah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kedudukan sunnah. Dan insyaallah untuk bulan depan kita akan mempelajari tafsir masih poin ini, masih bab ini. Kita akan mempelajari pertama tafsir surat An-Nisa. Sebentar ya. Ini soalnya penting ayat-ayat ini. Ya, surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65.
Kemudian surah Al-Imran ayat 30. Ya, surat Al-Imran ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 36. Insyaallah bulan depan kita akan mengkaji satu surat apa? Tafsir surat Al-Hujurat. Apa tadi? An-Nisa ayat 65, kemudian surah Al-Imran ayat 31, yang ketiga surat Al-Ahzab ayat 36. Yang nanti mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu kepada kita semuanya tentang faedah besar yang tersimpan di dalam ayat-ayat tersebut yang menekankan kita untuk tidak meremehkan sunnah. Ya, insyaallah nanti akan kita kaji bersama-sama. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.